Hawaii, kemudian ke LA dan San Francisco. Jadi bahasanya yang benar itu adalah begitu kami turun di terminal, jadi bilang di depan pesawat itu bohong semua, itu berita menyesatkan publik. Tidak juga ditangkap, tidak, karena pada waktu kami turun di terminal itu, kemudian kami juga tidak tahu kalau bapak-bapak itu dari KPK. Mungkin saya pikir juga protokol KKP atau petugas COVID gitu. Kemudian sampai di bawah mereka menjelaskan tentang beliau-beliau ini dari KPK. Pak Edi juga sangat kooperatif mendengarkan penjelasan, kemudian mendapatkan informasi untuk mereka diminta kemudian hadir di KPK untuk bisa mendapatkan keterangan dari informasi awal yang mereka terima. Jadi semua informasi yang terkait dengan penangkapan dan lain-lain itu menurut saya memang harus mendapatkan diseminasi informasi yang baik dan benar, karena jangan juga nanti publik itu mendapatkan berita yang sungguh sangat menyesatkan orang, seakan-akan manusia ini tidak lagi dianggap sebagai orang yang punya harkat dan martabat. Saya kira ini penting diluruskan. Orang dibilang ditangkap di depan pintu pesawat itu apa maksudnya? Apa? KPK ini juga datang dengan posisi yang sangat terhormat. Karena mereka sangat terhormat, maka mendapatkan keterangan dari Pak Edi juga dengan baik dan benar. Kalau diberitakan seperti saya juga ditangkap di KPK, kemudian digelandang di kantor, berita apa itu? Itu kan berita menyesatkan. Saya perlu juga memberikan keterangan yang baik dan benar agar Pak Menteri itu, Edi Prabowo itu juga kan kita tahu datangnya ke sana bertemu dengan mereka yang ada di Oceanic Institute, Hawaii Pacific University. KPK juga menjalankan tugas negara yang harus dihormati atas perintah undang-undang. Dalam posisi inilah menurut saya publik itu harus mendapatkan informasi yang baik dan benar. Kalau dari tadi saya dihubungi itu, ya kan kita jet lag, kemudian sempat tertidur. Jadi saya juga harus kasih tahu supaya kalau saya juga dilepas. Kalau dilepas itu artinya saya ditangkap kemudian dilepas. Tidak sama sekali. Saya tidak termasuk orang yang dimintai keterangan. Kali lagi mereka itu datang, ya KPK itu datang kemudian meminta untuk ada pada barisan tersendiri Pak Menterinya. Kemudian diberikan keterangan. Jadi tidak begitu kemudian orang ditemui langsung diborgol kemudian diberondong begitu, tidak. Diciduk begitu, tidak. Tapi kan dalam posisi KPK itu menjelaskan tentang keterangan apa tugas mereka, surat perintahnya dan lain-lain. Bahasa ini yang menurut saya harus disampaikan kepada rakyat Indonesia. Melalui keterangan rakyat juga bisa tahu bahwa ini adalah tugas yang sedang dijalankan oleh KPK atas perintah undang-undang. Dan kembalinya Pak Menteri dengan rombongan kami ini juga adalah ada atas tugas pemerintah yang terkait dengan pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Oceanic Pacific akan dilakukan oleh KKP gitu. Tidak tahu karena saya tidak ada dalam pasti saya tahu. Karena saya satu tim, saya sama-sama dari Jakarta, kami sama-sama terbang, kami sama-sama berkomunikasi dengan semua orang di sana, termasuk dengan konsul jenderal dari Indonesia, konsulat jenderal di Indonesia yang ada di LA, yang ada di San Francisco, yang ada di Hawaii. Kami ngomong bagaimana Menteri itu membangun komunikasi agar bisa membuka ruang selebar-lebarnya dalam devisa untuk kepentingan bangsa dan negara. Pertanyaan itu, pertama pada waktu mereka melakukan komunikasi dengan Pak Menteri, dengan Ibu, dengan beberapa Bapak Dirjen itu, kami memang oleh para penyidik itu disuruh untuk ada di pintu keluar yang berbeda. Itu satu. Dan yang kedua, ketika saya melihat dari balik kaca itu bahwa komunikasinya bagus sekali, mereka sangat menghargai juga Pak Edi, dan Pak Edi sangat kooperatif dalam menjawab beberapa keterangan yang mereka. Kemudian yang kedua adalah paspor dinas kami dipegang oleh protokol KKP, dan paspor Pak Menteri itu diambil oleh kalau nggak salah penyidik KPK.
Jadi dalam posisi seperti inilah yang saya mau bilang bahwa mereka juga mendampingi kami dengan baik, datang ke swab, mengisi form dan lain-lain, kemudian di imigrasi dan lain-lain. Berjalan seperti biasa. Tapi begitu keluar memang kami disuruh untuk tidak bergabung, maka saya juga menunggu karena ternyata beberapa tas yang kami bawa dari Jakarta itu memang ditahan sementara oleh Bea Cukai, sehingga ya kami harus membutuhkan beberapa waktu dan menit di situ. Jadi ini saya harus juga menjawab agar bisa nanti mendapatkan penjelasan yang tepat dari masyarakat, juga mendengar dengan baik. Saya kira begitu. Karena saya terpisah dengan rombongan itu. Jadi kalau bagaimana mungkin saya harus menjawab pertanyaan Anda kalau saya tidak melihat. Baik. Karena dia kan terpisah dengan rombongan saya kan disuruh untuk tidak bersama-sama. Bagaimana saya harus menjawab pertanyaan Anda? Dari siapa-siapa? Saya yang pegang daftar 12 orang itu, ya 12 orang itu yang tim yang kami. Anda dapat informasi 17 dari ulang, coba cek ulang. Harus data yang benar diterima oleh rakyat Indonesia. Dari kementerian, kemudian ada istri Pak Edi yang juga anggota DPR RI, kemudian ada Pak Haikal dan saya, gitu. Kemudian ada ajudan ibu, ajudan bapak. Sudah selesai, Pak Menteri, dan penjelasan yang Anda harus terima dengan kebenaran karena saya ikut melihat dan memegang daftar itu. Tidak, karena kalau nggak salah ya, tadi saya lihat juga kan beberapa telepon diambil, dipegangkan untuk kepentingan penyelidikan.